Nah, untuk cara yang kedua, ini kita menggunakan pohon faktor atau istilahnya ini faktorisasi prima. Nah, dalam faktorisasi prima ini atau pohon faktor ini kita menggunakan angka-angka atau bilangan prima. Nah, bilangan prima ini sudah saya jelaskan di video yang pertama bab ini tentang konsep bilangan, bahwa bilangan prima ini contohnya ya, seperti ini ya. Bilangan prima, apa nih bilangan prima? Bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan angka itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1. 3 hanya bisa dibagi 3 dan 1. 5 hanya bisa dibagi 5 dan 1. Kalau 9 ini bukan ya, karena bisa dibagi 3, bisa dibagi 1, bisa dibagi 9. Oke? Jadi hanya memiliki dua pembagi, yaitu angka itu sendiri dan 1. Nah, ini bilangan prima ya. Nah, bagaimana mencari nilai KPK dan EPB dari dua buah bilangan atau lebih dengan menggunakan apa ini namanya? Bilangan prima, yaitu konsep faktorisasi prima atau pohon faktor. Misalnya seperti ini ya, untuk yang 12 dulu. Untuk yang 12, pohon faktornya seperti ini. Dibagi dengan ngurut ya, dari bilangan prima yang paling kecil dibagi 2 dulu. Hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 dulu dari yang terkecil, kalau nggak bisa naik lagi ya, geser lagi. Dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, di sini untuk faktor prima dari 12 ini ada 2 kali 2 ini dikali dengan ini 3. Nah, ini 12 ya. Nah, berarti 12 ini kalau 2 kali 2, kemarin kita sudah belajar tentang pangkat ya. Berarti bisa dipangkatkan dong. 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Ya kan, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, ini selesai untuk yang 12. Coba kita yang 18 di sini. Nah, 18 berarti faktor primanya adalah bagi 2 dulu, hasilnya 9. Kalau dibagi 2 bisa nggak ini 9? Karena nggak bisa, naik geser ke 3. Berarti dibagi 3, hasilnya 3. Nah, kalau ujungnya sudah bilangan prima, berarti ini tidak bisa dibagi lagi ya. Udah selesai berarti. 18 ini berarti 2 dikali dengan 3 dikali dengan 3. Nah, 3-nya ada 2, berarti 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Ya, ini 18. Nah, selanjutnya KPK itu bagaimana dan EPB bagaimana? Oke, di sini kita nyari KPK. Nah, KPK dengan menggunakan faktor prima seperti ini bagaimana? KPK ini berarti kita ambil semua angka yang mewakili. Di 12 ini faktor primanya adalah 2 dan 3 ya. Berarti kita ambil 2 dikalikan dengan 3. Kalau di 18 juga sama, 2 dan 3 faktor primanya. Berarti kita sudah wakili ya, ada 2, ada 3. Nah, selanjutnya pilih pangkat yang paling gede. Ingat, di kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ini ambil pangkat yang paling gede. Dan kalau semua angka di sini harus masuk ya. Kalau misalnya di sini ada kali 5, maka di sini juga kali 5, seperti itu. Kalau misalnya di sini ada kali 7, maka di sini juga kali 7, seperti itu ya. Pokoknya semua bilangan yang ada di faktor prima dari 12 dan 18 masukin ke sini. Baru setelah itu kita pilih pangkat yang paling gede. Oke, 2 dulu nih. 2 pangkat paling gede mana? Kalau ini pangkat 2, kalau di 18 ini pangkatnya 1 ya. Kalau kita tulis berarti di sini kita gunakan pangkat 2. Kalau 3 nih, mana yang pangkat gede? Kalau di 12 3-nya ini pangkat 1, sedangkan di 18 ini 3-nya pangkat 2. Maka kita ambil pangkatnya yang gede, 2 ya. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan atau dihitung ya. 2 pangkat 2 ini berapa nih? 4. Nah, kali 3 pangkat 2 berapa nih? 9. Nah, 4 kali 9 berapa? 36. Inilah KPK dari 12 dan 18.
sama dengan konsep yang pertama, dengan cara yang pertama. Selanjutnya bagaimana kalau EPB? Saya tulis di sini saja. EPB. Nah, kalau EPB sama, kita ambil dari 12 dan juga 18, tapi harus yang sama. Jadi kalau misalnya di sini ada kali 5, maka si 5 ini tidak diambil. Kenapa tidak diambil? Karena di 18 tidak ada angka 5-nya, tidak ada faktor prima 5 ya di 18. Kalau tidak ada jangan diambil. Jadi intinya harus ada di dua-duanya. Di 12 ada, di 18 juga ada. Oke, kebetulan di sini 2 di 12 ada dan di 18 juga ada. Kemudian 3 ini di 12 ada, di 18 juga ada. Berarti sama, dikalikan 3. Hanya perbedaannya kalau di EPB pangkatnya cari yang paling kecil. Oke, 2 di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, maka ambilnya yang pangkat 1. Oke. 3 di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Nah, maka ambilnya yang pangkat 1. Oke, tinggal dikalikan aja. 2 pangkat 1, 2. Dikali dengan 3 pangkat 1, 3. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, sama ya seperti dengan konsep yang pertama. Oke, kita coba contoh yang lain ya. 36 dan 60. KPK dan EPB dari 36 dan 60. Kita gunakan saja pohon faktor karena kita nantinya akan bergelut dengan pohon faktor biar lebih mudah ya. Nah, kita coba cari pohon faktor atau faktorisasi prima dari 36 dulu. 36 dibagi berapa tadi? 2 dulu. Hasilnya adalah 18. Kalau 18 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berarti hasilnya 9. 9 dibagi 2 bisa nggak? Kalau nggak bisa naik lagi, berarti dibagi 3. Pokoknya bilangan prima ya. Hasilnya 3. 3 udah bilangan prima, jadi udah selesai. Nah, berarti 36 ini adalah 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Dikali dengan 3-nya juga ada 2, berarti 3 pangkat 2. Selesai untuk yang 36. Sekarang yang 60. 60 dibagi dengan 2, ini hasilnya 30. 30 bisa nggak dibagi 2? Bisa, hasilnya 15. Nah, 15 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, bisanya dibagi 3, hasilnya 5. Nah, 5 ini adalah bilangan prima. Karena udah bilangan prima maka selesai. Berarti 60 ini hasilnya 2 bilangan primanya ya, faktor primanya 2 pangkat 2 karena ada 2 nih duanya, dikali dengan 3 dikali dengan 5. Nah, ini ada perbedaan nih. 2, 3. Kalau di sini di 36 cuman ada angka 2 dan 3, sedangkan di 60 ada 2, 3 dan 5. Nah, ini akan kelihatan nih perbedaannya. Nah, untuk KPK tadi saya sudah bilang KPK ini semua angka di 36 dan di 60 ini diambil semua. Ada angka apa aja di 36 dan di 60? Ada 2, ada 3, ada 5. Semuanya diambil untuk KPK ya. Ada 2, ada 3, ada 2, ada 3, ada 5. Jadi ambil aja semuanya. Meskipun di sini nggak ada 5 ya. Oke, dan pangkatnya ini yang paling besar. Nah, 2 ini pangkat terbesar apa nih? 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Oke, mana aja berarti ambil pangkatnya 2. 3 di sini 2, di sini pangkatnya 1. Berarti ambilnya yang pangkat 2. Nah, 5 karena cuma ada di sini berarti ambil aja, udah selesai. 2 pangkat 2 ini 4, 3 pangkat 2 ini 9 kali 5 ya. Oke, berarti KPK-nya adalah 180. Nah, ini KPK-nya. Nah, kalau EPB bagaimana tadi? EPB ini, kalau EPB beda nih dengan KPK. Kalau KPK tadi diambil semua angka, kalau EPB ini cuma diambil yang samanya. Nah, di sini 2, di sini juga ada 2, berarti ambil yang ada di keduanya ya. Di sini ada 3, di sini juga ada 3, maka ambil. Nah, di sini ada 5, tapi di sini tidak ada 5, jangan diambil. Nah, ini untuk EPB, ingat-ingat.
Jadi yang samanya saja yang ada di kedua-duanya dan pangkatnya yang paling kecil. Di sini 2 pangkat 2, di sini juga 2 pangkat 2. Karena sama maka kita ambil aja. Di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 1, maka kita ambil yang pangkat 1. Oke, jadi hasilnya berapa nih? 2 pangkat 2, 4 dikali dengan 3 pangkat 1, 3. Maka hasilnya 12. Nah, jadi EPB dari 36 dan 60 adalah 12, sedangkan KPK-nya adalah 180. Bisa ya untuk menyelesaikan soal KPK dan EPB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.